Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Adan Teteh. Berjumpa kembali dengan Pak Segar pada video pembelajaran tema 3, materi benda di sekitarku. Subtema 2, pembelajaran 1. Baik, sebelum kita mulai Adan Teteh, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pembelajaran hari ini adalah tentang wujud benda. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Nah, apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Nah, wujud apa sajakah itu? Yuk kita pelajari bersama-sama. Baik-baik ya. Nah, baik. Contoh-contoh dari sifat wujud benda yaitu terbagi menjadi 3 macam. Ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Nah, setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, tuh padat, cair, dan gas. Nah, ada contohnya tas, buku, dan pensil ataupun batu itu merupakan berwujud padat. Kemudian minyak dan air itu merupakan sifat yang berwujud cair. Dan benda yang berbentuk gas, hidrogen, contohnya yaitu balon yang berupa di dalamnya berupa gas yang berwujud gas. Nah, selain dari itu, dapatkah kamu menyebutkan contoh yang lainnya? Coba cari tahu lagi ya. Kira-kira benda apa saja yang terbuat dari benda padat, benda cair, dan benda gas di sekitar kita? Oke. Nah, selanjutnya, ada Teteh, coba perhatikan pada gambar berikut. Tuliskan benda-benda pada gambar menurut sifatnya, yaitu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, ada Teteh dapat membuka pada halaman 65 pada buku temanya. Nah, coba kita lihat. Di situ terdapat ada minyak, kemudian ada air, ada sendok, ada panci, kemudian ada teko, ada kompor, ada lemari. Nah, benda-benda tersebut kelompokkan menjadi manakah yang merupakan benda padat, manakah yang merupakan benda cair, dan manakah yang merupakan benda gas. Nah, Adan Teteh dapat dibantu oleh ayah atau bundanya di rumah ataupun anggota keluarga yang lain. Oke, semangat. Baik, simak teks bacaan berikut. Terdapat sebuah peta yang menunjukkan jarak rumah Edo ke rumah nenek dan ke kebun binatang. Nah, perhatikan baik-baik ya, Adan Teteh. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut. Jarak rumah Edo ke rumah nenek yaitu 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih dari 300 meter.
Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang yaitu 1523 meter. Dalam satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Nah, baik A dan TT nanti kita akan rubah menjadi satuan kilometer dan meter. Baik A dan TT, jika kemarin kita sudah belajar tentang satuan jarak meter dan sentimeter, maka sekarang kita belajar tentang satuan jarak kilometer dan meter. Nah, kita lihat pada meter menuju kilometer itu pada tangga satuan jarak ini, satuan kilometer ini merupakan puncak atau satuan jarak tertinggi ya atau terbesar yang berada di paling atas. Nah, jika dari meter menuju kilometer itu menaiki 3 buah tangga, maka itu dibagi. Nah, kemudian jika kilometer menuju meter itu dikali 1000. Nah, maka 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Seperti itu. Ingat, 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Nah, coba kita lihat pada soal yang tadi kita baca sebelumnya. Jarak rumah Edo ke rumah nenek jauh 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Ya, 5 km tambah 300 meter. Nah, cara mengerjakannya kita merupakan rubah terlebih dahulu satuannya atau manakah satuan yang belum menjadi meter. Nah, 5 km itu sama dengan 5000 meter. Nah, karena setiap 1 km ini adalah 1000 meter, sehingga kita dapat kalikan 5 dikali 1 yaitu 5 dikali 1 itu 5. Sehingga 5 km itu sama dengan 5000 meter. Adapun 300 meter itu tetap kita tidak rubah karena satuannya adalah meter dan sama ya seperti yang ditanyakan, sehingga tidak perlu dirubah kembali. Jadi kita dapat jawabnya dengan 5300 meter. Baik. Kemudian jarak yang harus ditempuh dari rumah Edo ke kebun binatang yaitu 1523 meter. Nah, berapakah jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Kita tulis 1523 meter ditambah 1000 meter tambah 523 meter. Nah, kita rubah menjadi kilometer dan meter. Nah, jika kita lihat 1000 meter itu merupakan 1 kilometer dan meter tidak perlu kita rubah, tetap sama saja yaitu 523 meter. Nah, seperti itu Aden Teteh. Baik, coba perhatikan kembali pada kegiatan Ayo Berlatih. Ada bermacam-macam bentuk bangunan, juga bahan berbentuk bangunan tersebut. Perhatikan denah antar bangunan di bawah ini. Nah, di sini terdapat rumah Siti, rumah Udin, ada rumah sakit, ada kantor pos, ada pasar, dan sekolahan. Nah, masing-masing memiliki jarak yang berbeda. Nah, A dan Teteh tentukan jarak-jarak tersebut pada persoalan yang terdapat pada video selanjutnya ya. Nah,
tentukan jarak dalam satuan meter. Yang pertama, kita lihat rumah Siti menuju ke sekolah, yaitu sepanjang dengan jarak 5 km 100 meter. Nah, kita rubah menjadi satuan meter. Teteh dapat merubah terlebih dahulu yang satuan kilometernya menjadi satuan meter. Kemudian kita dapat jumlahkan hasilnya, yaitu rumah Siti ke sekolah dalam satuan meter adalah 5.100 meter. Pada soal nomor 2, rumah Udin ke kantor pos. Nah, tentukan jarak rumah Udin ke kantor pos, yaitu sepanjang 2 km lebih 850 meter. Nah, kita tentukan dalam satuan meter. Nah, yang terdapat satuan meternya itu 2 km. 2 km berapa meter? Kita dapat tulisnya 2 dikali 1000 ya. Karena kilometer ke meter yaitu 1000, sehingga jawabannya adalah 2000 meter ditambah 850 meter sama dengan 2850 meter. Nah, seperti itu. Nah, dan Teteh dapat lanjutkan soal jawaban berikut pada buku temanya halaman 65 ya. Coba kerjakan sendiri ya. Nanti untuk dan Teteh belajar di rumahnya. Oke? Ini akan mudah jika dan Teteh terus belajar. Tetap semangat. Seperti itu ya. Baik, sampai di sini dan Teteh pembelajaran kita pada hari ini. Kita telah mempelajari tentang sifat dan wujud benda, yaitu benda padat, benda cair, benda gas, dan mengenal satuan jarak kilometer dan meter. Nah, Teteh, semoga pembelajaran hari ini dapat dan mudah dipahami ya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.